selamat atau apa ya Pak? Soal Tentang? RUU udah jadi undang-undang hari ini. Kalau dianggap nanti ada orde baru lah, inilah, kita itu nggak ada kepikiran. Nggak semua kita mau ngambil alih lah. Kita juga ngerjain ini aja susah, mau ngerjain orang lain. Udah cukup. Image-nya pada mikir tentara tuh serem gitu Pak. Untuk dekat sama tentara aja takut gitu. Enggak lah, itu tentara itu pada baik-baik. Mungkin dia karena lagi capek, mukanya dongkol kali kan. Soal keamanan siber Pak, ini jatuhnya gimana Pak? Apakah nanti kalau masyarakat melakukan kritik terhadap pemerintah makin ngeri karena dijagain sama TNI internetnya? Halo, apa kabar? Ikut? Oh iya, ayo dong biar lihat. Dia mau nanya juga katanya. Oh iya, Bang Maruli aja nih. Iya. Apa yang kita ada? Katanya dia pengen tahu berapa kuat itu istri itu mempengaruhi. Kuat banget. Kuat banget ya, Bang. Iya. Siapa namamu? Dek. Luther Hutaka. Hah? Luther Hutaka. Kok Batak semua? Balak tuh, Bu. Terus kan Bang Maruli. Hah? Udah gitu kok, orang Batak tuh selalu tahu posisinya di mana ya? Iya, gitu ya, Pak. Oh. Oke, hari ini Poinobi berkesempatan untuk ikutan agendanya Kasat dan ditemenin sama Mbak Uli juga. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik, baik. Sehat-sehat? Sehat. Pak Kasat, sehat Pak Kasat? Sehat. Sehat ya? Hari ini jadi agendanya kita akan kemana dalam rangka apa Pak Kasat? Kita ke Morowali dalam rangka TMMD. Oke. Jadi TMMD kan dikerjakan di seluruh Indonesia, ada 15 titik. Dan terus nanti kita akan lihat, kita akan evaluasi. Kebetulan di tempat ini Oke. pekerjaannya cukup baik. Oh, oke. Setelah itu nanti kita ke Manado. Di Manado ini ada perahu di Danau Tondano. Ada perahu yang untuk membersihkan danau dari Aceh Kondo. Dan ini kebetulan sumbangan langsung dari Presiden. Oke, nice. Kita ingin melihat sejauh mana efektifnya menggunakan alat ini. Mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk alat-alat yang lain. Oke. Ya, di sisi lain kami juga selalu kunjungan kerja untuk bertemu dengan anggota, memberikan arahan dan juga masukan dari mereka apa kira-kira Sambil buka puasa bersama. Sambil buka puasa bersama. Oh, oke, siap. Mbak Uli tapi seberapa sering sih nemenin Pak Maruli dalam kegiatan-kegiatan kayak gini? Saya selalu ikut. Kapan lagi jadi istri tentara kan berarti kita bisa pergi ke semua pulau-pulau yang Indah-indah ya? indah-indah dan Oke. belum tentu tercapai. Benar. Ada Pak Maruli sama Mbak Uli udah naik ke pesawat. Sekarang kita juga harus naik karena yang namanya ikut agenda, jadi semuanya serba satset.
kedua Cukup, saya izin? ikut Kita mulai. rangkaian kegiatan Kasat Maruli Izin Simanjuntak. persiapan ke Kemarin sini. kita baru sampai di Satu, Morowali, ini hari kedua di Morowali. dua, Sekarang lagi tiga. ada di acara upacara penutupan Izin berkenan TMMD semua atau bicara TNI Manunggal Morowali Jaya. Membangun Desa Semuanya. ke-123. Tadi baru aja selesai penutupan kegiatan TMMD gitu Pak. Mungkin lebih jauh soal ini banyak orang yang masih belum tahu, termasuk saya Pak. Saya belum terlalu akrab banget sama TMMD itu apa sih sebetulnya Pak? Oh iya, dulu kita biasa menamakannya ABRI Masuk Desa. Di proses ini mungkin biar penyesuaian namanya bisa lebih familiar, lebih mengarah. Sekarang jadi TMMD. TNI Manunggal itu. Ya, dari Manunggal itu. Jadi ya itulah perubahan itu. Dan sekarang kita mau kembangkan lagi. Jadi bisa nggak ini sampai betul-betul. Kalau dulu kan kami kan sudah bikin akses nih. Iya. Berarti nanti hasil panen mereka lebih mudah. Atau akses-akses mereka sekolah. Sekarang kita harus coba buktikan betul-betul bahwa pendapatan mereka bertambah. Dengan betul-betul mereka mengelola kebun. Oke. Itu kami sudah berdiskusi tadi, sebetulnya sudah banyak kita lakukan di daerah-daerah yang betul-betul peningkatan pendapatan masyarakatnya meningkat. Memang perlu juga komunikasi yang baik antara TNI-nya dengan pemerintah daerah. Sehingga kita juga ikut membantu yang sempat saya singgung tadi, daerah-daerah yang kalau menggunakan proyek akan mahal. Tapi kalau kami bekerja dengan masyarakat itu pasti jauh lebih murah. Biaya untuk biaya dan Ya. semua-muanya. Mungkin uang saku sekitar berapa kemarin? Uang saku buat militer nggak nyampe 1-2 M. Tapi jalan, air bersih aja sudah 5. Oke. Terus apalagi bangunan sekolah madrasah tadi 2. Banyak yang bisa dikerjakan dengan uang segitu. Pak, tapi Iya. ada satu hal yang saya penasaran, Bapak selama di semua kegiatan ini nggak lepas dari haktek. Memang harus selalu dikomandokan. Biar lebih mudah koordinasinya. Komunikasi, Iya. Menarik Gampang, juga. iya. Oke, Pak, abis ini kita akan kemana lagi? Kita mau lihat hasil karyanya dari TMMD di sini. Oke. Iya. let's go. Pak Kasat, akhirnya kita udah sampai di agenda terakhir rangkaian kerjaan Bapak. Ya. Jujur, saya ngikut aja capek, Pak. Memang gimana tanggung jawab yang membuat ini ya, membuat energi. Jadi lebih selalu powerful gitu untuk bisa ngejalanin tugas-tugasnya. Keinginan tahuan, bagaimana lihat sendiri responnya anggota. Ya itulah yang membuat recharge langsung. Apalagi mungkin juga ngelihat antusiasme masyarakat di lapangan bahwa keterlibatan TNI untuk pekerjaan-pekerjaan. Kan orang selama ini taunya kan kalau TNI kan perang gitu ya Pak ya. Ya. Ternyata banyak pekerjaan di luar peperangan yang juga dikerjakan sama TNI gitu ya Pak. Ya memang kita kan konsepnya kan pertahanan rakyat semesta. Berarti kita akan berjuang bersama-sama masyarakat. Bagaimana rakyat itu merasa bahwa dia punya negara, punya institusi, ya kita harus melakukan sesuatu. Bagaimana negara itu hadir, bagaimana TNI itu hadir, itulah nanti yang memudahkan kita untuk mengajak mereka. Selama menjabat menjadi Kasat, so far gimana sih Pak? Bapak kan ya darahnya kalau di keluar gitu tentara gitu kan Iya, Pak ya. iya. udah tidak perlu dipertanyakan lagi, tapi menjadi seorang kepala satuan angkatan darat dengan sebegini tugas di seluruh penjuru Indonesia, how do you feel? Ya saya ngerasa gimana ya, saya sebetulnya dari awal menjadi orang gara-gara angkatan darat yang kebetulan sesuai dengan cita-cita saya. Sekarang adalah waktu saya untuk berbuat bagaimana bentuk angkatan darat bisa lebih baik. Nah, perjalanan panjang saya di tentara kan tour of duty, tour of area, kita merasakan
Sebetulnya banyak hal yang kita bisa pecahkan. Tinggal perlu kebijakan yang sesuai. Nah, sekarang saya punya kebijakan nih. Nah, inilah yang saya eksploitasi, yang saya nikmati. Karena dulu kesulitan-kesulitan itu saya rasakan. Bagaimana merasakan seperti ini, demikian sudah parah sekali, yang disuruh turun TNI Polri. Kita lagi yang bersihin, ya kan? Nanti diam lagi, sudah banyak ribut di media, TNI Polri. Ya, kenapa kita nggak membuat yang continue gitu? Memang tidak mudah membuat seperti continue begini. Karena awal kita harus buktikan, kita perlihatkan, ya begitu. Jadi so far aku tuh enjoy sekarang. Karena bisa beresin ini, bisa beresin ini, dikit-dikit lah gitu. Nah Pak, tapi selama ini kan mungkin juga banyak orang yang pada mikir tentara tuh serem gitu Pak. Untuk dekat sama tentara aja takut gitu. Kalau menurut Pak Kasat gimana? Enggak lah, memang kita makanya kita harus banyak kegiatan sehingga kita banyak ketemu ngobrol. Itu tentara itu pada baik-baik, polisi itu baik-baik, karena nggak pernah ketemu, jadi terkesannya gitu dari jauh. Mungkin dia karena lagi capek, mukanya dongkol kali kan. Sebenarnya hatinya baik. Gitu ya Pak? Iya, disapa aja pasti seneng. Iya, kita bisa bikin acara lebih banyak sehingga komunikasinya lebih enak. Itu yang perlu, komunikasi aja. Pak Kapolda juga ikutan senyum-senyum ya Pak? Ya, Relate ya Pak? Kasat senyum terus. Iya. Tapi kalau ngomongin soal hari ini Pak Kasat senyum-senyum juga mungkin aku harus ngasih selamat atau apa ya Pak? Soal RUU udah jadi undang-undang hari ini. Ya sebetulnya kan itu kalau kita lihat dari awal itu kan inisiasinya DPR karena RUU kita sudah lama tidak direvisi. Saya pernah bilang bahwa silakan saja revisi, baik-baik diskusikan. Jangan ada prasangka buruk-buruk lagi lah sekarang. Kalau dianggap nanti ada orde baru lah, inilah segala macam lah. Kita itu nggak ada kepikiran. Kita tuh bagaimana sekarang berbakti pada negara dan bangsa, aturannya silakan dibuat, gitu loh. Ya, kan sudah jelas ada aturannya bagaimana negara demokrasi. Kita kan nggak bilang ngomong, saya harus ada fraksi di DPR. Kalau ini gubernur dengan bupati penunjukan, nggak ada. Kita berpikirnya ada orang berpotensi untuk bisa bekerja, ya silakan diuji. Silakan ini ada tesnya, oh ini potensi masuk. Nanti harus pensiun, nanti harus alih status, ya silakan saja gitu. Jangan terlalu responsif. Ya belajarlah tentang negara demokrasi itu bagaimana. Karena yang dirubah kan tidak banyak, 3 ayat saja, 3 pasal. Ya Tapi kan? impactful. Sebenarnya nggak terlalu ya, karena kan cuma penambahan umur. Dengan penambahan di KL itu kan sebenarnya sudah berlangsung. Kan penambahan 4 KL itu. Iya yang BNPB, Basarnas kan itu udah berjalan. Jadi kami nggak ada lah berpikiran itu. Cuma kalau memang ada yang potensi seperti saya nih, saya backgroundnya economic development loh, community economic development. Justru saya banyak sekali mengerjakan di daerah-daerah yang kayak 200 hektar. Bagaimana dengan masyarakat berdiri, punya background. Ya silakan adu. Kamu punya background, saya punya background. Ujian, ayo. Kalau nggak bisa nggak lulus ya jangan, kan gitu aja. Tapi Pak kalau kebayang Bapak akan ada di jabatan sipil, Pak Maruli pengennya jadi apa sih? Nggak tahu saya. Nggak kebayang? Nggak kebayang lah. Nggak kebayang, saya di sini aja udah. Nggak kebayang lah. Boro-boro kepikiran nggak ada. Ada satu lagi poin yang menarik menurutku adalah soal keamanan siber, Pak. Kan itu juga salah satu poin yang ditambahkan untuk menjadi tupoksinya TNI untuk pengamanan. Ini jatuhnya gimana Pak? Apakah nanti kalau masyarakat melakukan kritik terhadap pemerintah makin ngeri karena dijagain sama TNI internetnya Pak? Enggak lah, nggak ada hubungannya. Nanti hukumnya kan tetap di kepolisian, di kejaksaan. Kami tidak ikut serta. Nanti kita mungkin, ini kan sebenarnya yang mengkoordinir kan Mabes TNI. Ya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana pembagian tugasnya, di mana kita bermain. Kalau kami mungkin harusnya tentang pertahanan, gangguan
terhadap negara. Kalau yang kriminal bagaimana polisian, yang ini kejaksaan gitu loh. Nggak semua kita mau ngambil alih lah. Kita juga ngerjain ini aja susah, mau ngerjain orang lain. Udah cukup lah. Udahlah, zaman sekarang itu menurut saya ya. Jadi jangan terlalu berpikiran bolehlah anak-anak muda ini kan mengantisipasi dengan segala macam. Ya silakan gitu. Tapi jangan tersetting kayak mempengaruhi masyarakat gitu. Diskusi aja. Ya mungkin ada yang diprotes tidak terbuka. Ya mungkin itu penyampaiannya bagaimana prosedurnya. Kan DPR perwakilan yang dipilih masyarakat juga. Bukan kami loh yang milih DPR. Mereka yang merevisi. Oke, Pak, lagi pertanyaan Pak. Untuk kan misalnya kayak MA, tadi Bapak sempat mention beberapa kelembagaan, kementerian yang juga nanti akan bisa dijabat sama TNI gitu Pak. Nah, apakah ini tidak menciptakan celah apabila ada satu tindakan korupsi misalnya gitu, dibawanya ke peradilan militer, nggak transparan? Ya, itu yang memang silakan saja didiskusikan, gitu loh. Jampit Mil itu kenapa ada di MA itu karena ada Jampit Mil, makanya ada tentaranya. Bukan kami mau ikut di situ. Jampit Milnya aja, Jampitnya yang lain nggak ikut-ikutan kita. Jadi sebetulnya tentara tuh ya follow aja apa yang sudah ditentukan sama DPR RI gitu ya. Saya kan kepala stafnya, saya tahu mau ngapain lagi kerjanya. Oh tapi sebetulnya tentara tuh terbuka ya Pak sama semua masukan dari masyarakat. Kita mau nanya, pengen punya forum diskusi gitu. Mau foto, mau selfie juga boleh kok. Saya belum selfie sama Bapak dari tadi. Silakan aja. Ya, komunikasi kalau ada perlu-perlu. Itu kemarin itu kita istilahnya masuk YouTube diwawancara itu. Itu kan nggak pakai rencana. Heboh tuh Pak, langsung ya. Dia nggak pakai rencana, dia datang udah bawa lampu, langsung saya ditanya, ya udah saya jawab aja gitu loh. Keluar aja tuh akhirnya jadinya Pak ya. Apa yang mau ditutupin? What's next Pak? Pada bilang sebetulnya next bursa Panglima TNI udah pasti ada di depan mata buat Bapak. Nggak ada. Maksudnya kan saya sudah bilang, saya nggak pernah selama ini pun minta jabatan. Belum pernah. Ya, bawa perjalanan. Jadi kalau memang dipilih ya, kalau nggak dipilih ya udah. Ya, saya demikian simpel orang saya. Tapi ya. Ready kalau dikasih amanah itu Pak? Itu kalau di kami, tentara itu bukan ready, perintah. Harus gitu ya? Harus, nggak ada. Nggak mau ya? Nggak ada. Kita nggak bisa nolak kalau itu perintah. Surat perintah. Oke. Dan dia skep dari presiden, ya kan? Langsung udah bisa. Pokoknya. Wah, bagus nggak untuk dipakai? Kalau nggak bagus ya ada yang lain, silakan. Ya saya kerja di bidangnya apa yang saya bisa kerjakan kan gitu. Terima kasih banyak, kasih ya. Pak Maruli. Bapak Julius pengen tahu dong perspektif Bapak tentang pertanyaan presiden tadi aku tanyain juga sama Pak Kasat terkait RUU yang udah jadi undang-undang TNI. Bapak sebagai prajurit juga, how do you think? What do you think? Saya ini kan mantan prajurit. 23 tahun saya di Kopassus. Kan udah undang-undang. Saya pikir nggak perlu soal. Oke. Jadi pro kontra yang sekarang ada di masyarakat, pandangan Bapak seperti apa? Apakah ketika banyak orang mempertanyakan kapabilitas dan juga mungkin jadi rebutan kerja nih sama masyarakat sipil yang harusnya jadi ranahnya sipil, TNI juga ikut main ada di sini? Saya sudah purnawirawan, ya. Cuman kadang-kala geli juga begitu melihatnya. Saya berharap saya lihat TNI sudah bijak, ya. TNI sudah bijak untuk dipukulin kanan kiri, padahal itu produk politik gitu. Bukan produk TNI itu undang-undang, produk politik. Jadi kalau TNI sekarang sangat bijak menerima terpaan kanan kiri, saya salut gitu ya. Dan saya bangga TNI saat ini para pemimpinnya sangat loyal, ya, sangat loyal dan taat dengan undang-undang. Jadi kesimpulannya dengan adanya undang-undang ini TNI diuntungkan atau dirugikan? Sebenarnya dibilang untung dan rugi. TNI apa aja, capek aja itu sebenarnya itu. Iya kan? Capek aja. Jadi orang kalau kepake, ya dipakai terus dia. Karena berhasil, sering dipakai. Maksimalin pokoknya. Pasti itu. Ya. TNI itu gak usah dikasih uang, dikerja. Dia suruh mati itu. Enggak juga. Dia akan mati-matian. Jadi soal senang dan tidak senang,
TNI apapun yang diberikan dia selalu senang ya, untuk bangsa dan negara. Pengesahan Undang-Undang TNI tentunya kita mengikuti mekanisme setelah disahkan oleh DPR dan tentunya mulai dari Kementerian Pertahanan, TNI dan kita sebagai pelaksana akan melaksanakan dengan baik. Saya pikir sudah mendapatkan sebuah pertimbangan yang matang dan ini tentunya sudah digodok lebih jauh oleh tim di DPR maupun dari Mabes TNI dan Kemhan sehingga kita berpikir itulah yang terbaik bagi TNI. Semuanya demi negara, saya pikir bukan berbicara untung dan rugi, tetapi bagaimana kita dalam pengabdian ini bisa bermanfaat untuk negara kita.